액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai, namaku Vika. Siapa namamu? Hai, namaku Vito. Senang bisa berkenalan denganmu, Vika. Ayo ikut aku belajar. Kita akan belajar mengenai penyuluhan. Apa kamu mau ikut? Kita akan mempelajari mengenai metode, model, dan strategi. Boleh, Vika. Aku mau ikut belajar denganmu. Tapi aku tidak mengerti. Dan aku tidak banyak tahu mengenai penyuluhan. Jadi, bagaimana? Apakah kamu bisa mengajariku? Ya, tentu Vito. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar banyak mengenai penyuluhan. Ayo, kita belajar. Model, metode, dan strategi penyuluhan. Yang pertama ada model. Model penyuluhan pendidikan non-formal mencakup pendekatan yang berfokus pada pembelajaran di luar setting formal sekolah. Beberapa elemen kunci dalam model ini melibatkan yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Penyuluhan non-formal memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel, tidak terbatas pada jadwal dan tempat tertentu. Yang kedua, partisipasi sukarela. Peserta terlibat secara sukarela dan kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu. Yang ketiga, metode pembelajaran interaktif. Pemakaian metode-metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif membantu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta. Yang keempat, pembelajaran sepanjang hidup. Fokus pada konsep pembelajaran sepanjang hidup di mana pendidikan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Yang kelima, tujuan praktis. Pembelajaran berorientasi pada tujuan-tujuan praktis dan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Contoh penyuluhan pendidikan non-formal termasuk dalam kursus-kursus pelatihan, lokakarya, dan program-program belajar mandiri di luar konteks formal pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan akses pendidikan untuk berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya, metode penyuluhan. Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup dengan mendengar saja atau melihat, dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Menurut pendapat dari Monder, dalam Suritna 1987 menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 golongan berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai. Yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluhan berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Yang termasuk ke dalam metode ini adalah anjang sana, surat menyurat, kontak informal, undangan, hubungan telepon, magang. Selanjutnya ada metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluhan berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa metode pendekatan kelompok antara lain ceramah dan diskusi, rapat, demonstrasi, temu karya, temu lapang, sarasehan, perlombaan, pemutaran slide, dan penyuluhan kelompok lainnya. Selanjutnya, ada metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas atau massa yang lebih luas. Nah, beberapa metode yang termasuk dalam golongan itu antara lain ada rapat umum, siaran melalui media massa, pertunjukan kesenian rakyat atau pertunra, penerbitan visual, atau pemutaran film. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi penyuluhan pendidikan non-formal. Strategi penyuluhan pendidikan non-formal memerlukan pendekatan yang fleksibel dan terjangkau untuk mencapai kelompok yang mungkin tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada mobile learning, menggunakan teknologi mobile untuk memberikan akses ke materi pendidikan melalui aplikasi atau platform pembelajaran online. Memungkinkan individu mempelajari kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada pelatihan keterampilan praktis.
fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Pelatihan ini dapat mencangkup keterampilan teknis, kewirausahaan, atau keterampilan hidup sehari-hari. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan komunitas lokal. Menyelenggarakan program pendidikan yang bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik dan memastikan relevansi program dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pendekatan berbasis proyek. Menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta untuk belajar sambil mengerjakan proyek nyata, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konsep. Selanjutnya ada pendekatan berbasis game. Nah, pendekatan berbasis game mengintegrasikan unsur permainan dan tantangan dalam pembelajaran untuk membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif, terutama bagi kelompok yang mungkin kurang tertarik pada pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada kursus daring gratis atau MOOCs. Memanfaatkan platform khusus daring gratis untuk memberikan akses kepada banyak orang tanpa biaya yang signifikan. Ini dapat mencangkup kursus-kursus dari lembaga-lembaga terkemuka atau pembelajaran kolaboratif, pendidikan kesehatan dan kebersihan. Nah, selanjutnya ada pendidikan kesehatan dan kebersihan. Menyelenggarakan program pendidikan yang fokus pada kesehatan dan kebersihan, memberikan pengetahuan yang praktis dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan kecerdasan buatan atau AI. AI dalam pembelajaran memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ada konseling pendidikan. Konseling pendidikan menyediakan layanan konseling pendidikan untuk membantu peserta non-formal merencanakan jalur pendidikan dan karir mereka, memberikan panduan dan dukungan. Selanjutnya ada evaluasi berbasis portofolio. Evaluasi berbasis portofolio mengadopsi metode evaluasi berbasis portofolio yang menilai hasil pembelajaran berdasarkan karya atau proyek yang telah diselesaikan peserta. Nah, dengan menggabungkan strategi ini, penyuluhan pendidikan non-formal dapat lebih efektif dalam mencapai sasaran pembelajaran dan memberdayakan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Tadi kan kita sudah membahas mengenai penyuluhan dalam bidang pendidikan non-formal. Selanjutnya, apa sih penyuluhan dalam pendidikan informal? Penyuluhan dalam pendidikan informal melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran di luar kerangka formal pendidikan. Beberapa ciri khas penyuluhan dalam konteks pendidikan informal termasuk yang pertama, tidak terstruktur. Pembelajaran cenderung tidak terstruktur dan kurang formal dibandingkan dengan pendidikan formal. Yang kedua, belajar tanpa tujuan formal. Peserta belajar tanpa terikat pada kurikulum atau tujuan formal tertentu, seringkali berdasarkan minat pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Proses pembelajaran cenderung didasari pada interaksi sosial, baik melalui diskusi informal, pertukaran informasi, atau mentoring. Yang keempat, belajar sehari-hari. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman sehari-hari, observasi, dan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang kelima, fokus pada keterampilan hidup. Pendidikan informal seringkali memfokuskan pada pengembangan keterampilan hidup, peningkatan pengetahuan praktis, dan pemecahan masalah sehari-hari. Contoh pendidikan informal melibatkan pembelajaran melalui kegiatan seperti membaca buku, mengikuti diskusi kelompok, atau memperoleh pengetahuan dari pengalaman sehari-hari. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan mendukung pembelajaran sepanjang hidup. Itulah tadi materi mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai model, metode, serta strategi penyuluhan. Nah, model penyuluhan. Model penyuluhan mencangkup pendekatan sistematis untuk menyampaikan informasi dan mencapai tujuan tertentu. Contoh model penyuluhan melibatkan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memandu proses dalam penyuluhan. Selanjutnya ada metode penyuluhan.
Metode penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta. Ini dapat mencangkup ceramah, diskusi kelompok, simulasi, permainan peran, demonstrasi, dan penggunaan media seperti audio visual. Selanjutnya yaitu strategi penyuluhan. Strategi penyuluhan melibatkan perencanaan taktis untuk mencapai tujuan penyuluhan. Ini bisa berupa pendekatan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, atau penggunaan teknologi informasi. Strategi ini disesuaikan dengan konteks, audiens, dan isu yang ditangani. Contoh integrasi ketiganya dapat terjadi ketika menggunakan model partisipatif. Dalam penyuluhan, model memanfaatkan diskusi kelompok sebagai metode dan merancang strategi yang mendorong interaksi aktif peserta untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Model, metode, dan strategi penyuluhan, perorangan, kelompok, dan massal. Model penyuluhan. Model penyuluhan perorangan. Model ini yaitu melakukan model konseling. Penyuluhan dilakukan melalui sesi konseling pribadi untuk memberikan dukungan dan bimbingan secara individual. Model klien pusat menyesuaikan penyuluhan dengan kebutuhan dan karakteristik klien secara spesifik. Yang kedua ada kelompok. Model diskusi kelompok memfasilitasi dialog dan pertukaran ide antara peserta dalam suatu kelompok. Selanjutnya, model pelatihan kelompok menyediakan informasi dan keterampilan kepada kelompok peserta secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu massal. Model ceramah umum, penyuluhan disampaikan kepada audiens yang besar melalui ceramah atau presentasi. Selanjutnya, model kampanye sosial, menerapkan strategi pemasaran untuk menyampaikan pesan penyuluhan secara massal kepada masyarakat. Nah, metode penyuluhan. Ini adalah contoh metode penyuluhan. Yang pertama ada metode penyuluhan perorangan, yaitu metode wawancara, berinteraksi langsung dengan individu untuk memberikan informasi atau bimbingan. Selanjutnya itu metode observasi, memantau dan memberikan umpan balik langsung kepada individu. Kelompok, yaitu metode diskusi, mendorong partisipasi aktif dan pertukaran ide dalam kelompok. Selanjutnya metode simulasi, membuat situasi atau skenario tertentu untuk mempraktikkan keterampilan. Nah, ini dengan metode massal, yaitu metode ceramah, penyuluhan melalui pengucapan di depan umum tanpa interaksi langsung. Metode media massa, yaitu menggunakan media seperti televisi, radio, atau internet untuk menyampaikan pesan secara massal. Selanjutnya ada strategi penyuluhan, yaitu perorangan. Nah, strategi motivasi pribadi, mendorong motivasi individu untuk perubahan melalui pengenalan tujuan pribadi. Nah, strategi pendekatan personal, menyesuaikan pendekatan penyuluhan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu. Yang kedua, kelompok. Strategi fasilitasi kelompok, meningkatkan dinamika kelompok untuk mencapai pemahaman kolektif. Selanjutnya, strategi penggunaan materi visual, yaitu mendukung penyuluhan kelompok dengan bantuan visual seperti presentasi slide. Yang terakhir yaitu massal. Nah, dengan strategi kampanye media sosial, memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarluaskan penyuluhan secara luas. Selanjutnya, dengan strategi acara publik, yaitu mengadakan acara besar atau kampanye di tempat umum untuk mencapai audiens massal. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini mengenai materi tentang metode, model, dan strategi penyuluhan, perorangan, kelompok, dan massal. Nah, itu saja ya untuk hari ini pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan belajar apa lagi nih? Dah.